Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi, yaitu dengan materi pemarkas kohesi dan koherensi. Materi yang pertama yaitu tentang hakikat kohesi dan koherensi. Yang pertama yaitu kohesi. Kohesi diistilahkan dengan keutuhan, yaitu taraf keterikatan antara berbagai unsur dalam struktur sintaksis dan wacana oleh krida laksana. Kepaduan adalah keserasian hubungan antara unsur-unsur yang membangun sebuah wacana sehingga terciptalah pengertian yang apik oleh Alwi. Kepaduan mengacu kepada cara kalimat dan bagian kalimat berkombinasi untuk menjamin terjadinya pengembangan preposisi. Ditandai dengan semacam alat pengikat yang bersifat gramatikal maupun yang bersifat leksikal oleh Windowson. Kepaduan sebagai hubungan antar kalimat di dalam sebuah teks atau wacana pada strata gramatikal dan leksikal. Alat penandanya dapat berupa pemarkah gramatikal dan pemarkah leksikal oleh Gutwinski. Yang kedua yaitu koherensi. Koherensi ialah kepaduan makna dalam teks. Koherensi juga didefinisikan sebagai keterkaitan semantis antar unsur teks. Koherensi merupakan ciri utama wacana. Maknanya, dengan adanya koherensi antar unsur wacana, sebuah teks tetap terbentuk meskipun unsur wacana itu tidak kohesif. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu jenis pemarkah kohesi. Pemarkah kohesi terdiri atas dua macam. Yang pertama, kohesi gramatikal yang memiliki makna keterkaitan gramatikal antar bagian-bagian teks. Yang kedua, kohesi leksikal yang memiliki makna keterkaitan leksikal antar bagian-bagian teks. Yang pertama yaitu kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal terdiri dari penunjukan yang memuat anaforis dan kataforis, penggantian yang memuat pronomina persona dan pronomina lokatif, pelesapan yang memuat penghilangan konstituen yang telah disebut, perangkaian yang memuat konjungsi, penambahan, perlawanan, dan penegasan. Yang kedua, kohesi leksikal, terdiri atas pengulangan yang memuat ciri kalimat efektif, yaitu keutuhan, keringkasan, dan pemusatan perhatian. Sedangkan ciri keutuhan kalimat adalah setiap kata merupakan bagian yang terpadu dalam kalimat. Hubungan hiponimi, hubungan sinonimi, hubungan antonimi, dan hubungan kolokasi. Selanjutnya, contoh analisis pemarkahan kohesi gramatikal. Contoh pertama, yang poin A. Pada hari Selasa 9 Juni 2020, Koordinator Terminal Purbaya Madiun, Pak Suyatno, mengatakan setiap bus hanya boleh dinaiki 50% penumpang dari total seluruh tempat duduk. Pengurangan itu menyebabkan pada naiknya harga tiket. Menurut dia, tarif bus yang naik rata-rata 40 hingga 50% dari harga normal. Pihaknya belum dapat memastikan harga tiket yang naik itu resmi ditetapkan atau tidak. Selanjutnya, contoh 2 yang poin B. Pemkot Madiun mengambil kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona dan untuk mengurangi dampak ekonomi warga akibat pandemi. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil analisis dari contoh wawancara di atas. Penjelasannya, untuk pada contoh 1, pada kutipan A tersebut terdapat penggunaan referensi secara anafora. Penggunaannya ditandai dengan adanya kata dia dan-nya yang mengacu secara anafora pada frasa Pak Suyatno dalam kalimat sebelumnya. Dalam temuan penelitian referensi pronominal juga ditemukan penggunaan kata mereka, ia, kita, dan beliau. Kata dia, ia, dan beliau termasuk ke dalam pronomina persona ketiga tunggal. Penggunaan pronomina dia, ia, dan beliau memiliki fungsi merujuk pada seseorang yang sedang dibicarakan dan digunakan sebagai penggantian penyebutan orang tunggal. Pronomina persona ketiga tunggal lainnya berupa katanya, penggunaannya merujuk pada kepemilikan seseorang. Kata mereka tergolong ke dalam pronomina persona ketiga jamak. Lalu untuk penjelasan analisis pada contoh kedua, yaitu pada data B, penggunaan substitusi nominal dapat dilihat melalui penggantian frasa nomina, penyebaran virus
corona atau COVID-19 dengan frasa nomina pandemi. Penggantian nomina dapat berupa kata maupun frasa, seperti frasa nomina desa setempat menggantikan frasa desa sewulan. Pada frasa nominal inti dapat mengalami perluasan ke kiri atau ke kanan. Simpulannya, pada wacana tersebut dinilai kohesif karena pada setiap unsur katanya berupa satuan bahasa dalam bentuk kalimat yang dihubungkan dengan jenis pemarkahan kohesi gramatikal, berupa kohesi referensi pada contoh 1, contoh 2.